Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Purple Kame di Review Chainsaw Man episode 6. Dan wow, lagi-lagi nice episode, oke. Dan episode 6 ini tuh diambil dari chapter manga chapter 15 sampai 18. Tapi chapter 15 sama 18 itu cuma setengah doang, jadi 15 setengah sampai 18 setengah gitu kan. Karena chapter sebelumnya kan sampai 15 setengah kan dilanjutin dari sana. Dan pertama-tama gue pengen ngomong respect banget sama Aki ya. Kalau gue jadi kayak gue gak bakal bisa ya, karena bayangin aja boy, dia harus ngehandle apa itu, punya bawahan-bawahan yang bikin stres gitu kan, yang kayak nggak punya akal gitu kan. Pemikiran bawahan itu beda-beda, ada yang Denji anaknya batu power, yang aduh pokoknya ngerasa dia tingkatnya tinggi banget lah dari manusia, songong banget Kobe ini, yang ya udah kalian udah bisa lihat gitu kan gimana repotnya Kobe ini di handle ini. Dia tuh udah negatif banget otaknya, stresan apa-apa ini, aduh kasihan banget dia. Alhamdulillah ada Himeno kan, penolong dia selalu di sana kan. Terus masih ada ini juga apa tuh, yang Arai. Dan kalau gue jadi sih gue udah pasti bawa Panadol di kantong setiap hari, satu saset. Bayangin aja boy, padahal Aki juga belum begitu tua ya, tapi yang maki-maki kurang ajar. Dan Aki tuh masih muda banget, so gue sama Denji gak beda jauh, cuma beda 3 tahunan palingan. Aduh kasihan banget sih Aki, kalau Maki mah itu kurang ajar banget. Masa Aki masih baru, dia setahu gue dia jadi Devil Hunter ini udah 2-3 tahunan ya kan. Tapi sekarang udah nggak handle orang-orang yang rusuh begini. Tapi udahlah, respect udah itu ya. Nah terus gue suka banget yang hubungannya si Aki sama Himeno, sama Aki sama Himeno ini. Nah kita dikasih lihat lagi di sini, oke, di tentang mereka lagi dulunya kan. Mereka kan lagi sibuk sekarang kan. Mereka ternyata terjebak di lantai 8. Gimana pun mereka lakuin gak bakal bisa. Mereka di stuck di waktu yang sama, di tempat yang sama, jadi waktu nggak berjalan buat mereka ngatain. Jadi mereka cuma ngambil makanan yang ada di sana doang gitu kan. Nah akhirnya sampai kan akhirnya kan si Himeno bangunin Denji yang tidur. Denji tuh situasi begini pun, situasi genting, dia nggak peduli. Dia cuma kayak, oh bagus lah gue kasur enak begini, terima kasih buat devilnya, sekarang gue bisa tidur nyaman kan. Dia tidur gitu doang, yang lain pada kaget. Ini akhirnya setelah itu dibangun sama Himeno, lucu dibangun gini kayak titit gitu kan, di penjara-penjara. Nah setelah itu ya, Himon akan ceritain apa yang terjadi. Si Kobe ini stres, dan akhirnya tidur sama dia dipingsanin karena Kobe ini ya stresan mulu gitu kan. Terus ada si Ara yang lagi apa tuh ya, dia lagi stres juga kan, karena udah kelamaan di sini, bingung mau ngapain gitu, yang terjebak gitu kan. Sementara Power disangka orang gila, disangka jadi gila sama si Himeno, karena dia ngomong tentang dia mau menangin ini apalah. Dia jadi menangin kuis lah, itu jadi apa tuh, jadi ketua di Jepang atau apa, jadi gue lupa. Sebentar gue baca dulu supaya gue nggak salah translatein ya. Intinya terus si Power ngomong apa nih, saya kocak nih orang batu buat kayak dia bilang dia pengen menangin hadiah gitu kan. Setelah itu dia pengen semua manusia betul kayak tunduk ke dia. Setelah itu dia mau bikin dia jadi prime minister tuh apa nih, gue kurang tahu politik ini Indonesia tuh prime minister apa ya, pakai pejabat gitulah pokoknya. Itulah. Nah pokoknya intinya dia setelah itu pengen bikin jadi pajak digedein gitu kan. Terus dia bilang, oh dia mah selalu begini, dia santai aja, dia nggak gila gitu kan. Ternyata oh berarti kalau gitu aman. Sementara Aki dia sendiri kan, si Denji bilang kok lu bisa santai banget sih Mino. Ternyata akan Aki lagi ngurusin semuanya, katanya Aki nyari semuanya gini-gini, dia tenang aja kan. Dan dia udah bilang kalau dia sekarang rokoknya sisa satu gitu kan. Kayak ya nih rokok terakhir gue lagi. Dan Denji tahu kalau itu rokok mirip sama apa tuh, rokok mereknya sama kayak yang dipakai sama si Aki. Dan Denji tahu aja em jeli banget tuh orangnya. Dan terus apa karena keseringan makan rokok gitu kan. Nah, intinya terus Himeno jelasin kalau Aki tuh ngerokok gara-gara dia. Ternyata Himeno ini bad influence boy gitu kan. Dia ngasih contoh buruk boy. Saat itu nih Aki masih kecil banget, mungkin seumuran Denji sekarang gitu kan. Setahu gue dia masih muda banget. Terus Himeno udah nyuruh dia buat ngerokok. Biasanya tuh orang nyuruh atau anak kecil supaya jangan ngerokok, dia malah nyuruh buat ngerokok. Katanya udah santai aja katanya. Kalau ini Kaki bilang bahaya gini-gini, dibilang. Terus Himeno bilang bahaya nggak, kita tuh Devil Hunter, umur kita nggak panjang, santai aja. Lu ngerokok pun gak bakal masalah, karena lu nggak tahu lu akan mati kapan juga, dibunuh sama Devil ya kan. Jadi santai aja ngerokok. Disuruh berkali-kali, Aki udah nolak sampai akhirnya gitu kan. Dia terima juga katanya. Dia bilangnya sekali aja waktu itu, sekali aja. Akhirnya pas sekali kayaknya dia ketagihan sampai sekarang katanya. Sampai akhirnya dia malah ngelakuin apa tuh, rokok satu. Aki dateng, itu keren tuh sih nih. Aki dateng, Himeno lagi ngerokok, wah sih satu udah nggak ada lagi. Saki bilang ya udah gue ambil, dateng langsung diambil. Nggak diambil, terus dikasih sama Himeno langsung kan. Si Daniel langsung bilang wah itu cuman secara nggak langsung tuh, kata si Aki bacot gitu kan. Dan itu gue suka scene dimana yang pas si Himeno ditampar sama katanya istri dari partnernya Himeno, karena Himeno
dia tuh nggak mau Aki mati karena dia udah capek sama partner yang mati terus, nanti yang sedih gitu kan, partner dia mati terus, makanya dia nggak mau dia udah trauma lah, dia nggak mau Aki mati, makanya kan Aki udah janji apalagi dia kalau dia nggak bakal mati gitu kan. Respect lah. Terus akhirnya si dia ditampar, terus Aki bilang emang lu kenapa, salah lu apa gitu kan. Kalau Himeno bilang dari keluarga partner gue itu, keluarga dari Devil Hunter yang apa tuh, yang itu misal anaknya atau suami mereka meninggal, biasanya tuh keluarga mereka akan karena mereka nggak bisa keluarin amarah ke devilnya, mereka keluarin amarahnya ya ke Devil Hunternya gitu, kayak sekarang ke Himeno karena partnernya suaminya si perempuan itu. Aki kesel, lu kan tapi nggak salah apa-apaan, gila karena terus Aki datang dulu, gue sempat lupa tuh Aki mau ngapain, ternyata dia nggak barbar terus ngenampar Barik atau apa, dia bilang dia sambil kayak confident banget lah ngomongnya, dia naruh permen karet katanya di baju si cewek yang tadi dia bilang kayak gue nggak bisa diemin tuh cewek pergi gitu aja, gue kasih apa tuh permen karet, gue tempel permen karet di bajunya, terus kayak sekarang cewek itu nggak bakal nyadar kalau di baju ketempel permen karet, pasti akan malu, pasti nyadar tuh, dan langsung ketawa Himeno. Gue langsung kayak respect, ternyata Aki bisa ngelucu juga tuh abang-abangannya, gue sangka kayak hidupnya serius terus gitu, asik lah, respect. Dan ya terus ini namanya gue lupa, oh iya bakal nggak tau, gue udah baca manganya ya, gue udah tahu nih gue suka banget animenya, tapi gue akan nge-review sesuai yang pemikiran gue waktu itu. Gue nggak bakal apa tuh, gue akan sebisa mungkin nggak spoiler ya. Dan gue pengen ngomong sekarang tentang Kobe nih ya. Gue sebenarnya nggak, ya menurut gue Kobe ini bukan karakter yang begitu gue nggak terlalu tertarik sama Kobe ini ya. Menurut gue ya udah karakternya oke aja, nggak masalah, dan gue nggak pernah masalah karakternya, dan gue juga nggak begitu suka sama karakternya. Tapi ya pas gue ngeliat di episode ini ya jadi kesian lagi gitu ya, dia ternyata dia cuman pengen ini doang boy, dia tuh nggak mau jadi Devil Hunter kayak makanya kalau kalian bingung kok dia penakut jadi Devil Hunter, dan kalau kata si Himeno kan dia jago gitu, punya gerakan bagus, namanya bisa lah ngatain berantem gini, tapi dia cuma penakut aja. Ternyata karena emang dia dipaksa sama orang tuanya boy, dia punya kakak yang pintar makanya dia dikuliahin, tapi karena dia sialnya dari keluarga yang miskin, makanya dia harus disuruh buat lu kerja sono, bantu kakak lu buat kuliah, ngatain buat uang kuliah gitu. Padahal dia juga pengen kuliah, tapi karena dia nggak begitu pintar, kakak yang pintar, dia disuruh cari uang, dan dia cuma dikasih dua pilihan buat kerja, yang antara jadi dia open BO kan, atau dia ini namanya ya jadi Devil Hunter. Ya karena dia nggak mungkin ngambil pilihan pertama, dia jadi ngambil pilihan Devil Hunter. Kenapa pilihan ini dua? Karena ini pilihan pekerjaan yang dibayarnya banyak, karena kan jadi Devil Hunter ini lu dibayarnya banyak boy, karena ini kan wah ini mati, lu bisa mati dalam pekerjaan ini, makanya begitu. Dan makanya tapi dia ya kasihan banget lah, dia sampai nangis kayak stres banget, dia cuma pengen kuliah gitu. Tapi karakternya ngeselin banget ya, dia tidur lagi stres asik-asik gitu kan, tiba-tiba dia kebangun ketika dengar opportunity supaya bisa hidup, pas lagi Devilnya ini bilang kalau dia akan ngebunuh Denji, dan kata bukan Devil bilang kalau kalian apa tuh, dia bikin perjanjian katanya kalau kalian ngasih gue Denji, manusia bernama Denji ngasih gue hatinya Denji, spesifik bilang hatinya Denji, dia akan akan bebasin mereka semua. Nah Denji bilang kan bisa jadi Devil bohong, kita nggak bakal bebasin walaupun Denji dimakan sama mereka. Tapi ternyata kita dijelasin di sini kalau ketika Devil udah bikin perjanjian itu kayak udah fix lah, nggak bisa dirubah. Nggak, kalau lu batalin perjanjian salah satu manusianya atau Devil, mereka akan mati gitu kan. Makanya ini kayak bilang pas perjanjian Devil sama manusia itu penting banget, sama kayak di episode awal pas Devil sama si maksudnya pas Denji sama Pochita, Denji bikin perjanjian secara nggak langsung, katanya dia bikin perjanjian sama si Devil, terus dia gigit Pochita gigit si Denji itu, makanya sampai sekarang, dan itu kayak perjanjian lah, sama kayak sekarang Pochita dia bikin perjanjian sama si Denji dengan dia jadi hati Denji, saya itu Denji ngasih mimpi-mimpinya dia ke Pochita gitu ya kan. Dan si Are sempat ngomong kalau yaudah terima aja ngatain, kayak Are sama Kobe ini mereka nggak beli, kayak udah bunuh aja si Denji lah, dan si Are bilang kalau udah tuh kan kita kan sebagai Devil Hunter kita legal buat bikin perjanjian sama Devil, jadi kayak semua orang bisa bikin perjanjian sama Devil, sama kayak orang kalau mau pesugihan atau apa bikin perjanjian sama setan sama iblis. Tapi ini kalau Devil Hunter katanya mereka boleh gitu, sama kayak dilakukan sama Aki gitu kan, sama Himeno yang mereka punya perjanjian sama Devil masing-masing, Devil mereka masing-masing gitu kan. Dan terus kalau si Meno nanya ke Aki, pendapat Aki gimana, tahu Aki bilang oh jangan, kita nggak boleh bunuh Denji. Si Devil mau sesuatu dari Denji berarti
pasti akan ada benefit gitu kan, ada keuntungan buat si Devil ini, jadi dia gak mau ngasih gitu kan. Tapi ya Kobe ini batu dan dia dipingsanin lagi, pas dia udah bangun dia tetep aja ngerebel gitu kan, dia semakin takut. Dan kayak kalian tahu, semakin lu takut semakin kuat devil tersebut, jadinya devilnya semakin kuat. Dan ini yang kata kita lihat nih semakin gede, ini bukan jantung devil ya, jadi ini cuma di dalam tubuhnya, mereka katanya di dalam tubuhnya, dan ini devil eternity kalau salah kata, gue lupa bahasa Inggris gimana. Jadi maksudnya so gue artinya abadi ya kan, abadi, so gue keabadian lah. Jadi makanya kayak waktunya nggak habis-habis gitu kan. Jadi mau diserang apapun dia nggak bakal mati, dan semakin gede doang kalau semakin lu takut. Dan akhirnya si ini bagian lumayan sedih ya, ketika si semua pada rebel nih. Gue bilang kenapa sih Aki stres banget situasi ini, kan banyak banget orang nyuruh ini apa sampai akhirnya dia nolongin Denji pas mau ditusuk sama si Kobe ini emang bener-bener sampai pengen ngebunuh dia udah niat banget cuy gitu kan. Akhirnya si Aki kayak bilang kalau dia tuh nggak mau biarin Denji mati, karena Denji udah bilang, karena sebelum masuk ke hotel Denji dia bilang kalau dia pengen Gun Devil mati, dia nggak peduli alasan Denji apa, yang penting dia mau Gun Devil mati. Berarti Denji itu salah satu dari kelompok ya Aki dia, karena tujuan Aki dia pengen ngebunuh, pengen balas dendam ke Gun Devil. Jadi semakin banyak orang yang mau yang mau ngebunuh semakin bagus gitu kan. Dan dia bilang dia rela buat rela berkorban demi kalau dia bisa banyak orang lagi dan orang-orang yang jago bisa ngebunuh Gun Devil ini. Jadi dia nggak bingung gue ngomong apa nih, pokoknya itulah ya kan. Kalau kamu udah nonton anime, jadi ya pokoknya dia saking benci sama Gun Devil itu, dan dia sampai rela ketusuk. Dan terus tiba-tiba Denji bilang, Power lu kan Devil darah, coba berhenti darahnya si Aki. Si Power bilang dia bisa gitu darah dia doang, kalau darah orang lain butuh tenaga lah, nggak gampang. Tapi dia coba, akhirnya dilakuin kan terus. Dan ini respect sekarang ke buat abang-abangan gue si Denji juga. Kenapa? Karena dia langsung kayak dia ngeliat situasinya begini gitu kan. Himeno yang dan gue lupa ngasih kalau Aki tuh punya pedang yang desainnya, dia udah bilang kalau gue pakai ini sama si Himeno nggak dibolehin, karena ternyata kata Himeno kalau daripada Aki megang pakai pedang itu, mending Denji mati aja, karena tuh pedang perjanjiannya parah banget gitu. Dia perjanjian kayak sama Devil, dimana kalau dia pakai itu nyawanya akan banyak keambil, dan Himeno mau Aki hidupnya lama, jadi makanya nggak dibolehin Aki pakai pedang itu. Akhirnya Aki ditahan sama si Himeno gitu kan. Denji langsung bilang kalau ngeliat situasi gini, Denji langsung bilang kalau ya udahlah kalau begitu mending Denji ini Devil mau makan gue, oke. Katanya gue nggak tahu masalahnya dia sama gue apa, karena dia tuh nyerangnya bukan Denji tapi Pochita, karena dia pengen hatinya gitu kan. Bahkan mungkin Pochita sama ini Devil dulu ada selek gitu kan, kenapa kita belum tahu kan. Pokoknya dia ngincer Pochita banget, dia pengen jantungnya Denji gitu kan. Terus akhirnya Denji bilang ya udah kalau dia mau gue ya udah sini, tapi dia nggak bakal sembarang berkorban, ini sepertinya akan menjadi pembantaian. Karena Denji bilang kalau saat Devil diserang dia emang nggak mati, tapi dia ngerasa sakit. Jadi Denji akan bilang gua akan serang dia sampai dia kesakitan, sampai dia rasa sakit banget, kepedihan, sampai akhirnya dia berharap dia mending mati aja dibanding kesakitan ya kan. Sama dia akan dicabik-cabik sama si Denji, akan diserang-serang. Akhirnya Denji loncat dengan kekerenannya. Dan ini selain Aki sama si Power, gak ada yang tahu kalau Denji itu Chainsaw Man ya. Denji itu bisa berubah. Mereka tahu cuma Denji kayak anak badung doang gitu kan, jadi Devil Hunter. Ternyata kalau Denji punya kekuatan jadi Chainsaw Man. Gue dan episode setelahnya, episode 7 itu dimana ntar kita akan dikasih lihat Denji berubah lagi ya kan. Dan gue sempat mikir tadi apakah Denji akan berubah di episode ini lagi, nanti jadi berubah terus gitu kan. Tapi ternyata bagus lah diberhentiin sebelum Denji berubah, jadi supaya episode ini gak usah ada perubahan Denji, biar ntar hype lagi pas episode 7, jangan di setiap episode ada perubahan gitu kan. Ya kayaknya itu aja sih. Ya kita masih belum tahu kenapa nih si Devil dia benci banget sama pengen banget makan jantungnya Denji, dia pengen banget kayak Pochita. Apakah dulu mereka saling kenal, punya selek sambil ada ribut, gue gak tahu. Kalian bisa komen ya kalau kalian tahu, atau punya teori-teori gitu, tulis di komen. Bebas ngomong-ngomong apapun teori kalian, segila-gila teori kalian tetaplah komen. Mau ngasih tauin gue gak peduli kenapa, karena gue pun teori-teori gue gila-gila semua kalau kalian gak tahu. Yang penting kita kayak ngobrol ngebahas-bahas gitu aja, kita santai chill aja. Dia kayaknya itu aja kan ya. Oke, itu aja di video gue kali ini, di video review Chainsaw Man episode 100 episode 6. Wah, judul episodenya apa ya? Gue nggak tahu.
emang Chainsaw Man ada judulnya nggak sih setiap episode? Gue kayak lupa deh, atau kayak nggak pernah, atau ada tapi gue nggak pernah baca aja. Entah gue cari tau lah, kalau ada mungkin gue tulis di komen atau apa. Udah kayaknya itu aja di video kali ini, gue Purple Kame, bye.